Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya sore ini? Baik, alhamdulillah baik. Ibu-ibu, kemarin kita sudah belajar tentang mengidentifikasi dan menilai kelayakan ide usaha. Seperti melihat hasil alam apa yang bisa dijadikan untuk usaha. Kemudian kerajinan atau keterampilan apa yang ibu-ibu miliki. Kemudian kita juga sudah belajar tentang ide-ide apa yang bisa dihasilkan dari keterampilan-keterampilan yang ibu miliki. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Sebelum itu, mari kita lihat filmnya bareng-bareng ya. Ya. Kelihatan ya ibu-ibu dari sini? Ya. Karena kita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Nah, di sini ada Ibu Lili yang mau merencanakan usahanya bersama Pak Ruslan. Kita simak filmnya. Lili masuk SMA dan kita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari peternak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Peternaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Ibu-ibu, kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Ikannya tidak laku. Ikannya tidak laku. Apalagi masalahnya? Ketika ikannya tidak laku, terus Bu Lili ke petambaknya tadi. Kalau orang sini itu apa istilahnya petambak itu ya? Bakul, iya. Ketika Ibu Lili ke bakulnya kemudian marah-marah karena Ibu Lili tidak bisa membayar uangnya. Akhirnya Ibu Lili berhutang kepada si bakulnya atau petambaknya. Nah, kira-kira kenapa kok Ibu Lili bisa sampai gagal dengan usahanya? Perencanaan yang kurang matang. Karena usahanya tidak direncanakan dengan matang. Padahal suatu ide usaha itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus dilaksanakan dengan matang dan penuh pertimbangan. Coba ibu-ibu kita amati flip cardnya dulu ya. Nah, untuk menentukan ide usaha itu, pertama, usaha apa yang akan kita lakukan? Seperti Ibu Lili tadi, usahanya apa? Ibu Lili berjualan ikan segar di pasar. Kemudian siapa target pembelinya? Ini juga harus kita tentukan. Kalau berjualan ikan di pasar berarti pembelinya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu yang belanja ke pasar. Nah, kemudian bagaimana untung bisa didapatkan nanti? Jadi kan gini, kalau kita usaha itu mestinya kepengennya untung ya. Ya. Nah, jadi untungnya juga harus kita perkirakan. Harus kita kalkulasi juga, harus kita hitung-hitung. Kira-kira nanti jualanku iku, usahaku iku nanti laku apa rugi ya? Itu juga harus kita pikirkan matang-matang. Kemudian kita juga harus melihat penyebab kegagalan usaha selama ini. Jadi misalkan dulu kita sudah pernah jualan sayur,
terus gagal. Nah, ini juga harus kita evaluasi, kita cari penyebabnya. Kira-kira kenapa kok kita jualan selama ini itu gagal? Nah, kalau Ibu Lili tadi kenapa kok gagal dalam usahanya? Mungkin karena ketinggian harganya. Iya, bisa jadi karena harganya terlalu tinggi. Karena Ibu Lili tadi tidak merencanakan usahanya. Punya ide, langsung diomongkan, diobrolkan dengan Pak Ruslan, kemudian langsung dilaksanakan hari itu juga tanpa direncanakan. Terus Ibu Lili juga tidak melihat kondisi pasarnya, tidak melihat berapa yang sudah berjualan ikan di situ, terus harga ikan yang paling murah itu berapa, sehingga Ibu Lili tidak bisa bersaing harga. Misalkan ibu-ibu itu kalau selisih 500 saja itu ya dicari, nggih napa mboten? Nggih, selisih 500 aja itu pasti dicari sama konsumen, sama pembeli. Nah, hal-hal seperti itu juga harus kita rencanakan. Misalkan lagi tentang terkait tempat berjualannya di mana. Itu juga harus kita pikirkan. Tempat yang strategis tentunya akan menarik lebih banyak pembeli. Kemudian ada lagi, misalkan tempatnya bersih. Nah, kira-kira ibu-ibu itu kalau mau beli suka di tempat yang bersih apa yang kumuh? Yang bersih. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Kemudian terkait modal juga. Nah, modalnya Ibu Lili ini tadi kan pas-pasan ya. Kemudian karena Ibu Lili tidak merencanakan usahanya, Ibu Lili tidak melalui diskusi dulu dengan si petambaknya, atau apa tadi kalau orang sini bilang bakul. Nah, Ibu Lili tidak lobby dulu, tidak diskusi dulu, ngenyang lah istilahnya, ngenyang kepada si bakulnya tadi. Kira-kira gimana kalau saya ambil ikan di jenengan, kemudian kalau tidak laku saya kembalikan lagi ke jenengan? Tidak begitu, tapi oleh Ibu Lili langsung dijual saja. Akhirnya ketika tidak laku, ya si bakulnya tadi ini tidak mau tahu. Si petambaknya itu pokoknya kalau kamu sudah ambil ikan di aku, ya harus segitu bayarnya gitu. Jadi untuk memulai sebuah usaha itu harus kita rencanakan dengan matang-matang. Begitu ya ibu-ibu?